Penyidik akan merekonstruksi atau reka ulang kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi dengan tersangka Iwayan Agus Wartaba alias Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa 10 November 2024. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nen Syaribanon, mengatakan pihaknya sudah diberitahu oleh Polda NTB terkait dengan rencana rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus Buntung, pria penyandang disabilitas. Menurutnya, pemirsa, rekonstruksi kasus Agus Buntung menjadi hal penting untuk memperjelas alur peristiwa dan juga mendukung penguatan keterangan saksi, korban, ahli, serta alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Selain itu, pemirsa, keterangan dari ahli psikologi juga memainkan peran penting dalam memahami dampak psikologis yang dialami korban, sekaligus menguatkan bukti atas kejahatan yang dilakukan tersangka Agus Buntung. Nen Syaribanon menegaskan setiap orang termasuk penyandang disabilitas harus bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan, selama dianggap memiliki kesadaran hukum. Mengenai rekonstruksi, saya mendapat informasi langsung bahwa besok akan dilakukan rekonstruksi karena jaksa diberitahu untuk besok hadir dalam kegiatan rekonstruksi. Ahli-ahli, psikolog dan ahli-ahli yang sekarang timbul banyak memberikan komentar. Salah satunya itu kami meminta keterangan ahli dalam untuk mendukung perbuatan yang dilakukan oleh si tersangka ini. Ya, pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat akan menggelar rekonstruksi kasus pelecehan terhadap belasan wanita oleh tersangka disabilitas Iwayan Agus Wartaba alias Agus Buntung. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan kontributor BTV, sudah ada F. Awaludin di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Awaludin. Awaludin, bisa Anda sampaikan kapan rekonstruksi kasus pelecehan ini akan digelar, Awaludin? Ya, Anita dan pemirsa BTV, saat ini saya berada di Polda Nusa Tenggara Barat dan awalnya dijadwalkan untuk agenda rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang juga dilakukan oleh Iwas atau Agus rencana hari ini, namun ditunda untuk dan akan dilaksanakan besok pagi, yang akan dihadiri langsung oleh Kompolnas, Kejaksaan Tinggi NTB dan pihak terkait, Anissa. Dan saat ini, Anissa, dapat saya sampaikan Agus sedang menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Nusa Tenggara Barat. Anissa. Awaludin, apakah artinya ini akan di-reschedule, namun untuk hari ini dari terduga pelaku tersangka begitu ini akan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, Awaludin? Betul sekali, Anissa, dan saat ini Iwas atau Agus sendiri masih menjalani pemeriksaan tambahan di unit PPA Diskrimum Polda NTB untuk melengkapi berkas-berkas nanti akan diajukan ke atau dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Dan Anissa juga agendanya sebenarnya untuk rekonstruksi untuk hari ini, namun di schedule untuk rekonstruksi besok pagi. Baik, meski rekonstruksi di schedule sampai dengan besok pagi, namun kami ingin mengupdate hingga hari ini berapa total jumlah korban dan apakah ada di antara mereka ini yang masih berada di bawah umur. Bagaimana datanya, Awaludin?
Ya, Anissa, dapat saya sampaikan untuk sampai saat ini dari data dari Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat masih laporan sekitar 15 korban dan yang yang sudah di BAP atau diperiksa di Polda NTB sendiri baru 7 hingga 8 orang korban. Dan belum sampai saat ini belum saya dapat informasi untuk penambahan korban selanjutnya. Anissa. Baik, Awaludin, nanti besok pada saat rekonstruksi, setelah tahapan-tahapan rekonstruksi, seperti apa tahapannya dan jika nanti sudah dilakukan rekonstruksi untuk proses hukum selanjutnya dari pihak polisian maupun kejaksaan untuk mengungkap kasus ini apa, Awaludin? Ya, Anissa, dapat saya sampaikan untuk rekonstruksi sendiri yang diagendakan besok pagi. Ini sebagai tahap bagi penyidik untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi, khususnya dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh 2S atau Agus, dan nantinya selesai nanti akan berlanjut ke tahap pengadilan, begitu. Ya, baik. Kalau untuk rekonstruksi nanti besok akan dihadiri oleh siapa saja, Waludin? Ya, untuk rekonstruksi sendiri diagendakan besok akan dihadiri oleh Kompolnas langsung sendiri untuk memantau bagaimana penanganan kasus Agus yang ada di Polda NTB, dan dihadiri juga oleh Kejaksaan Tinggi NTB dan instansi terkait seperti kuasa hukum korban maupun kuasa hukum dari Agus sendiri. Dan Anissa, dapat saya sampaikan kuasa hukum untuk Agus sendiri sudah diganti, sekarang ada yang baru. Baik, kalau begitu kami nantikan esok proses rekonstruksi akan dijalankan. Begitu, terima kasih atas informasi Anda, Awaludin, kontributor BTV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas laporan dan selamat kembali bertugas, Awaludin.